Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, masih tentang data. Jika kemarin teman-teman sudah belajar menyajikan data, hari ini kita akan belajar mengolahnya. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zirni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Nah teman-teman, apakah kalian pernah melihat data-data ini? Ini Miss ambil dari Google. Di sini memperlihatkan perubahan harian kasus COVID-19. Contohnya di tanggal 5 Januari. Ada kasus barunya berjumlah 7.445 dan rata-rata 7 hari, yaitu 7.489. Dari mana ya mereka mendapatkan nilai rata-rata ini? Bagaimana cara menghitungnya? Atau pada poster yang satu ini. Di sini diberitahukan bahwa rekor kasus harian provinsi tertinggi itu mencapai 2036. Dari mana ya? Peneliti ini tahu berapa rekor harian tertinggi? Nah, hari ini kita akan belajar mengetahui data-data ini dengan mempelajari cara pengolahan data. Pengolahan data yang pertama yaitu nilai tertinggi dan terendah. Pada contoh pengolahan data tadi, untuk mendapatkan nilai tertinggi dan terendah, kita perlu mengurutkan data dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Data yang paling kecil ini disebut sebagai nilai terendah, sedangkan data yang paling besar disebut sebagai nilai tertinggi. Mari kita lihat contoh soalnya. Urutkan data nilai ulangan matematika beberapa siswa berikut ini. Dan kita diminta menentukan nilai tertinggi dan terendah. Di sini ada nilai 7, 6, 4, 5, 9, dan 10. Maka untuk melihat nilai tertinggi dan terendah, kita urutkan datanya dari yang paling kecil. Dimulai dari 4, kemudian 5, 6, 7, 9, 10. Dari data ini, kita tahu bahwa nilai 4 adalah nilai terendah, dan nilai 10 adalah nilai tertinggi. Inilah cara untuk menentukan nilai terendah dan tertinggi jika datanya tunggal seperti ini. Lalu bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Tentukan nilai tertinggi dan terendah dari kelompok data di samping. Di sini ada sebuah tabel, di mana masing-masingnya ada kolom nilai yang diperoleh siswa dan banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Dari sini kita tahu bahwa nilai terendah dari data tersebut adalah nilai 4. Dan nilai yang paling tinggi adalah 8. Sehingga kita tahu bahwa nilai tertingginya adalah 8 dan terendahnya adalah 4. Bagaimana jika yang diminta adalah selisihnya? Jika mencari selisih, teman-teman tinggal kurangi data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Sehingga selisih nilai pada data ini yaitu 8 dikurangi 4. Hasilnya adalah 4. Yang kedua, mari kita pelajari tentang min atau rata-rata. Min atau nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai lalu dibagi dengan banyaknya data.
atau disimbolkan dengan rumus seperti ini. Min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu nilai ulangan matematika Dina pada satu semester. Yaitu ada nilai 7, 6, 8, 7, 5, 8, 7, 6, 8, 7. Kita diminta menentukan nilai rata-ratanya. Jika datanya tunggal seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kita hitung dulu banyaknya data. Berarti ada berapa nilai ulangan pada data ini? Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini jumlah atau banyaknya data yaitu 10. Setelah itu tinggal kita hitung rata-ratanya. Jumlahkan seluruh data yang ada. Berarti jumlahkan seluruh nilai ulangannya. Itu 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 7. Kemudian bagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Sehingga diperoleh 69 per 10. Hasilnya adalah 6,9. Maka, dari perhitungan ini, kita tahu bahwa nilai rata-rata ulangan matematika Dina pada semester 1 adalah 6,9. Mari kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal dengan data kelompok. Tentukan nilai rata-rata dari tabel nilai ulangan matematika berikut ini. Di sini ada nilai dan banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Kita diminta menentukan rata-rata dari data itu. Untuk menentukan nilai rata-rata, kita harus menjumlahkan seluruh data yang ada. Maka kita harus tahu berapa jumlah dari anak-anak yang memperoleh nilai 4. Berapa jumlah dari anak-anak yang mendapatkan nilai 5. Dan seterusnya. Kita jumlahkan semuanya. Jadi, untuk memudahkan perhitungan ini, teman-teman bisa tambahkan satu kolom di samping tabel yang ada. Untuk mempermudah kalian. Yaitu untuk menghitung banyaknya siswa dikali nilai. Jadi nantinya kita hitung 4 kali 1 sama dengan 4, 5 kali 7 sama dengan 35, 6 kali 5 sama dengan 30, 7 dikali 5 sama dengan 35, dan 8 dikali 2 sama dengan 16. Jangan lupa jumlahkan frekuensi atau banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, banyak siswa ini adalah jumlah data yang nanti kita butuhkan untuk menghitung rata-rata. Sedangkan jumlah dari perkalian banyak siswa dan nilai akan kita butuhkan juga untuk menghitung rata-rata. Lalu bagaimana Miss jika data yang diberikan tidak dalam bentuk tabel? Nah, teman-teman bisa ubah terlebih dahulu data itu menjadi bentuk tabel. Kita sudah belajar bukan bagaimana mengubah sebuah informasi menjadi bentuk tabel. Jika teman-teman sudah memperoleh data ini, kita tinggal hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh data, yaitu jumlah dari perkalian banyaknya siswa yang mendapatkan nilai dengan nilainya itu sendiri. Yaitu di sini ada 120. Dan tadi banyaknya data atau banyak siswa yang kita catat nilainya ada 20. Jadi 120 dibagi 20. Hasilnya adalah 6.
Maka nilai rata-rata dari data ini adalah 6. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Selain menghitung rata-rata, kita juga akan belajar menghitung nilai tengah atau median. Median yaitu nilai tengah dari data setelah diurutkan. Median ini dapat kita peroleh dengan cara memilih suku yang tepat berada di tengah jika datanya ganjil. Namun, jika datanya genap, kita tinggal jumlahkan dua suku yang di tengah dibagi dengan angka 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Data nilai ulangan dari 7 orang siswa yaitu seperti ini. 7, 9, 9, 7, 7, 4, dan 6. Kita diminta mencari median dari data ini. Tadi kita tahu bahwa median adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan. Maka kita urutkan terlebih dahulu data yang ada dari kecil sampai yang paling besar. Maka kita urutkan ada 4, 6, 7, 7, 7, 9, dan seterusnya. Di sini kita tahu ada 7 data dari 7 orang siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka, untuk mencari median, kita tinggal mengambil nilai tengah setelah data itu diurutkan. Maka dari data ini kita tahu bahwa 7 adalah nilai tengah dari data yang ada. Maka mediannya adalah 7. Sekarang, lihat perbedaannya dengan contoh soal yang kedua. Berikut ini adalah data berat badan dalam kilogram dari 8 orang anak. Ada 38, 41, 38, 40, 39, 40, 37, dan 38. Kita diminta mencari median dari data ini. Karena tadi datanya berupa data genap atau ada 8 orang anak, maka kita tetap urutkan terlebih dahulu data yang ada. Maka mulailah dari angka yang paling kecil, yaitu di sini ada 37. 37, 38, 38, 38, 39, 40, 40, 41. Karena datanya genap, maka tidak ada suku tengah. Sehingga, untuk mencari median, kita jumlahkan dua suku yang ada di tengah. Yaitu di sini angka 38 dan 39. Kemudian kita bagi dengan angka 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 38,5. Maka median dari data ini adalah 38,5 kg. Nah, itu tadi cara untuk menghitung nilai tengah atau median. Dan terakhir, mari kita lihat tentang modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Mari kita lihat contohnya. Berikut ini adalah data nilai ulangan Inggris dari 7 orang siswa. Ada 7, 9, 9, 7, 7, 4, dan 6. Untuk mencari modus, kita tinggal lihat nilai mana yang paling sering muncul. Dari sini kita tahu bahwa nilai 7 lebih banyak muncul dibanding nilai lainnya, yaitu ada 3 kali. Maka, modus dari data ini adalah 7. Karena nilai 7 lah yang paling banyak muncul.
Bandingkan dengan contoh soal yang kedua. Tentukan modus dari data nilai ulangan matematika berikut ini. Sini ada nilai dan banyaknya siswa. Berarti, dari data ini kita tahu bahwa siswa yang mendapatkan nilai 4 hanya 1 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 7 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 5 orang. Yang mendapatkan nilai 7 juga ada 5 orang. Dan mendapatkan nilai 8 ada 2 orang. Maka, nilai berapakah yang banyak diperoleh oleh siswa? Ya, benar. Yaitu nilai 5, karena ada 7 orang yang mendapatkannya. Maka, dari sini modus nilai ulangan matematika pada tabel adalah nilai 5. Karena paling banyak muncul, yaitu sebanyak 7 kali. Inilah cara menghitung modus. Nah, teman-teman, bisa kan mengerjakannya? Data-data ini kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kadang tidak disadari. Semoga dapat dipahami ya. Untuk lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman silakan kerjakan latihan berikut ini. Tentukan min atau rata-rata, modus, dan median dari data ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Miss Putih. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.